14, yang lain 11, 12, itu 14 karena pernah tidak naik kelas. Ya, itu di punggungnya ada tato tidak permanen yang bisa dibuang. Ya, kemudian kadang-kadang merokok dengan anak mas-mas yang remaja. Nah, itu anak ini yang pendiam itu sering jadi sasaran kenakalan, dimintai uang. Kalau tidak diberi, ditendang kakinya. Ya, ini kisah nyata. Ya, karena masalahnya sampai ke saya. Saya ikut menyelesaikan masalah itu ketika orang tuanya akhirnya tidak bisa menyelesaikan antar sesama orang tua, kemudian sekolah, ibu kepala sekolah juga tidak bisa menyelesaikan, akhirnya sampai ke saya. Nah, ketika saya tangani akhirnya happy ending, ya. Happy ending itu berakhir menyenangkan, artinya pada saling kekeluargaan, ya, dan sekarang bersahabat baik, ya, bersahabat baik. Ini sekarang anaknya sudah di SMP kelas 1, ya, atau kelas 7. Nah, ini contoh kejadian yang ada fakta, ya. Anak-anak semuanya, kalian sibuk nulis ya? Ya, coba nanti materinya Pak Guru share saja ke Bu Guru, ya, nanti di print dan nanti bisa kalian pelajari. Sekarang coba perhatikan Pak Guru dulu, ya, Pak Guru dulu. Nanti kalau Pak Guru bicara kamu sibuk menulis, kamu fokusnya ke tulisan, kamu perhatikan saya, ya. Nanti intinya saja, ya, ini. Kalian pernah mendengar ada seorang penyanyi namanya Damar? Pernah mendengar? X Factor, ya, RCTI. Itu pada waktu SMP, ya, itu jadi sasaran bully teman-temannya. Lalu dia membuat lagu judulnya Bully, ya. Dan lagunya terkenal waktu X Factor itu dinyanyikan oleh Damar. Booming, lagunya terkenal sekali, ya. Itu, ya, jadi seorang penyanyi yang membuat lagu berdasarkan kisah nyata tentang hal yang dialami dirinya ketika SMP itu dibully oleh teman-temannya. Mengapa dibully? Karena kebetulan dia sekolah di sekolah yang top, ya. Anaknya banyak yang dari orang kaya, tapi dia sendiri dari orang yang kurang kaya atau ekonomi sederhana, ya. Jadi kalau ada apa-apa itu sering tidak punya. Misalnya ada turunan apa-apa, ya, turunan, dia tidak bisa turunan. Kalau renang, teman-temannya pakai baju renang yang bagus, dia pakai celana biasa, ya. Jadi sering jadi bahan ejekan, ya. Tapi dia tidak mendendam kepada temannya, ya, tidak dendam kepada temannya. Dia melawan temannya dengan prestasi. Dia menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa saya bisa berprestasi. Nah, dengan prestasi yang dia peroleh karena sekolahnya pinter, hanya teman-temannya kan mengakui kepintarannya, ya. Sering tanya jawaban kalau ada PR, sering kalau tugas minta bersama-sama mengerjakan tugas dengan damai. Kemudian pinter nyanyi, juara nyanyi, hanya temannya mengakui kelebihannya, bukan melihat kekurangannya, tapi melihat kelebihannya. Akhirnya bully itu hanya dialami di kelas 1 saja, kelas 7. Di kelas 2 dia sudah tidak dibully. Jadi dia melawan bully dengan apa? Dengan prestasi, sehingga temannya harus mengakui, malu sendiri, ya. Karena yang bully itu tidak prestasi, ya, nilainya kalah. Kalau dapat nilainya selalu paling minim itu 92, paling kecil. Kalau temannya yang bully ada yang 60, ada yang 70, sehingga Damar kan sering diumumkan jadi juara dan gurunya memuji. Lama-lama teman-temannya akhirnya yang bully malu sendiri, ya. Itu contoh perlawanan terhadap bully dengan cara yang positif, ya, bukan dengan menantang gelut, ya, bukan, ya. Bully itu apa? Ini di sini, coba dibaca. Anti bully.
Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Tepuk tangan untuk siapa? Ulfa. Ya. Arti bully seperti itu ya. Perilaku tidak menyenangkan. Jadi angger kau mendapat perlakuan tidak menyenangkan ya. Baik secara verbal itu kata-kata, omongan ya. Ya. Jadi ejekan dengan kata-kata. Kan ejekan kan tidak menyenangkan ya. Masa ejekan menyenangkan ya? Atau juga caci maki ya, kata-kata kotor ya misalnya. Kemudian fisik berarti misalnya dicubit, dijambak ya, dipukul, ditendang, itu namanya fisik ya. Kemudian sosial misalnya dijauhi dari temannya. Misalnya di kelas 6 ada berapa anak jumlahnya? 23. Misalnya ada satu anak yang dijauhi temannya, orang duwe kanca. Jadi dia sering menyendiri ya. Kalau temannya bermain tidak diajak. Ya, kalau bal-balan tidak diajak, kalau diskusi tidak diajak. Ini namanya sosial, dikucilkan ya. Di dunia nyata, ini dunia nyata ini namanya ya. Atau dunia maya itu di HP ya, di HP di internet itu di HP namanya dunia maya ya. Yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, kemudian tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Nah, kalau yang di Cimanggu kemarin kalian mendengar SMP Cimanggu itu, ya itu seorang tapi ketua kelompok. Jadi ada kelompoknya, geng anaknya, ada ketuanya. Lah yang ngajar temannya itu sang ketuanya, ya perorangan tapi itu kelompok. Kemarin mendengar apa tidak yang di Cimanggu itu? Ya, Cilacap, ya, yang kakak kelas ke adik kelasnya itu kan ya, yang jadi kasus nasional se-Indonesia. Akhirnya seluruh Indonesia digerakkan agar mengadakan kegiatan seperti ini, sosialisasi anti kekerasan di kalangan anak. Mengapa? Karena sekolah itu harus menyenangkan. Berangkat sekolah itu harus senang, tidak boleh takut, ya, tidak boleh takut. Anak itu berangkat sekolah harus bahagia, harus senang. Jangan pagi-pagi sekolah berbuah. Kenapa berbuah? Sebab anak bocah sing nakal kelas mesti harus dijaluki duit, mesti harus dipukul. Nah, sudah ketakutan dulu, ya. Ini. Nah, ini tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan oleh kalian semuanya. Kita tidak boleh membuat teman kita itu menjadi larang hati, ya. Kemudian kalau larang hati itu kan sakit sekali di sini, bisa membuat apa? Membuat stres, ya, larang hati sakit. Dan yang kalau larang hati itu berakibat negatif itu jadi dendam, ya. Itu. Jadi jangan sampai kita membuat orang lain dendam kepada kita, ya. Ya. Ya, jadi menteri kita, Pak siapa namanya menterinya? Ayo, Menteri Pendidikan. Ada yang tahu? Ayo, siapa menteri kita? Pak Nadiem, ya, Nadiem Makarim. Ya, itu melindungi anak-anak sekolah dengan membuat peraturan. Ya, jadi kalau ada anak yang nakal atau orang dewasa yang nakal kepada anak, itu akan kena sanksi atau hukuman. Ya, jadi tidak boleh melakukan kenakalan baik orang dewasa kepada anak maupun anak kepada anak. Ya, kalau orang dewasa umurnya sudah di atas 18 sudah berhadapan dengan hukum. Kalau anak kecil namanya anak bermasalah dengan hukum, ya, itu dibedakan istilahnya. Jadi
tidak boleh ya. Tapi karena kalian sudah tahu seperti ini ya jangan-jangan sedikit tempang kancane terus lapor polisi. Ya tidak perlu ya. Ya, kita harus pertama-tama ya memahami masalah itu dulu apa penyebabnya. Jangan-jangan kita yang salah ya. Jadi harus baik-baikan jadi orang yang baik ya. Demikian juga ketika melibatkan orang tua juga seperti itu. Jadi kekeluargaan dulu, jangan sampai sedikit-sedikit lapor polisi ya. Ciwidok lapor polisi ya. Rebut bol ini lapor polisi. Ya mau saja polisi nih kakian masalah anak direbut bukunya, direbut bol ini ya. Ya, di mana tempat terjadinya bully? Nah, ya, ini siber berarti di HP ya, di HP, di laptop ya. Misalnya apa di HP? Misalnya WA ngancam nih ya, kacanya terancam melalui WA ya, atau juga memaki-maki kancanya melalui WA. Jadinya membuli di siber ya. Kadang-kadang atau di medsos, di Facebook dan IG ya, Instagram ya. Nah ini namanya bully di cyber. Kemudian rumah, nah di rumah bisa terjadi ya. Misalnya tetangga dengan tetangga ya. Kemudian juga orang dewasa ke anaknya atau kakak ke adiknya ya, atau teman sekolah datang ke rumah untuk melakukan bully ya. Itu ya, di rumah bisa terjadi. Kemudian ini di sekolah jelas ya, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di sekolah ya. Jangan sampai ada anak menguasai anak lain ya. Bu guru tolong dipahami anak-anak sekelas ya. Jangan sampai misalnya ada anak kelas 4 ya, satu anak berkuasa di kelas itu sehingga yang lain itu takut, jangan sampai. Atau kelas yang lebih kecil itu kelas 1, anak kelas 5 minta uang kelas 1, anak kelas 1 ya. Itu misalnya mintanya di belakang perpustakaan atau di dekat toilet ya, atau di belakang kelas, kan gurunya tidak tahu ya. Di jam-jam yang rawan itu sebelum masuk sekolah itu rawan ya, saat istirahat itu rawan ya. Kemudian ketika menjelang sholat zuhur berjamaah mungkin ya, itu banyak yang canda, mungkin candaannya juga ada yang mengarah ke bully ya. Itu tolong untuk kalian semuanya jangan menggunakan waktu-waktu yang di luar belajar untuk kegiatan yang termasuk lagi bermain bersama di sawah, di tepi sungai, di kebun, mungkin lagi bermain bersama ya. Ada anak membuli anak yang lain ya. Ini jangan sampai kita jadi anak yang baik saja, tidak usah jadi anak yang pemarah, pendendam, pembenci ya. Jangan sampai. Kita hendaknya jadi anak yang soleh, anak yang nurut sesuai dengan aturan agama, orang tua dan aturan sekolah dan masyarakat ya. Ini apa saja yang termasuk jenis bully? Nah ini contoh-contoh apa saja yang termasuk jenis bully. Coba tolong dibaca Mas. Apa saja yang termasuk jenis bully yang di dalam lingkungan? Fisik, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakat, pelecehan seksual, dan lain-lain. Yang kontak fisik ya, yang fisik ya, itu contohnya memukul kancane, ngampleng, ya, apalagi sampai